Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Bertemu lagi dengan saya Azizah Mursyidah pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada modul ketiga ini kita akan membahas tentang perbankan dan perekonomian. Jadi bagaimana pengaruh perbankan terhadap perekonomian Indonesia dan bagaimana perkembangannya hingga saat ini. Pertama, perbankan dan keuangan di Indonesia ini memang saling melekat antara satu dengan yang lain. Perbankan Indonesia mengalami krisis pada tahun 98 dan 97, di mana perbankan Indonesia ini mengalami krisis moneter yang membuat masyarakat ini semakin mahal apabila membeli harga-harga barang atau terjadinya inflasi pada saat itu, sehingga bisa dikatakan yang tadinya harga emas itu di kisaran harga 10.000 itu menjadi kisaran 500 sampai 200 sampai 300.000 per 1 gram. Dan ini membuat masyarakat nih kaget dan tidak percaya dengan adanya perbankan karena krisis moneter ini. Kemudian pemerintah memberikan kebijakan dalam bentuk BLBI, akan tetapi ternyata penggunaan BLBI ini tidak transparan sehingga membuat masyarakat tidak percaya dengan adanya lembaga keuangan atau yang disebut dengan bank. Maka dari sinilah muncullah perbankan syariah yang menghindari dari asas-asas yang dikatakan anti maghrib atau maisir, goro, riba, dan batil. Maka ini juga muncul pula prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Kemudian dari situ, dari ekonomi perbankan, maka muncullah ekonomi UMKM atau yang disebut dengan ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung ketika krisis moneter. Ternyata UMKM ini tidak terpengaruh dengan adanya krisis moneter karena mereka berdiri sendiri. Kemudian bank syariah juga tahun 98 hampir tidak berpengaruh dengan adanya krisis moneter ini. Kemudian jadi terbantu ya perekonomian masyarakat Indonesia pada saat itu dengan adanya UMKM dan adanya bank syariah. Kemudian disitulah karena adanya masalah maka muncullah solusi, yaitu dengan dibentuknya perusahaan yang dinamakan sekarang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Itu berfungsi untuk mengawasi, merencanakan, mengimplementasikan yang dikerjakan oleh Bank Indonesia, kemudian perbankan Indonesia dan turunan-turunannya. Ini bagaimana mereka mencatat dan bagaimana sirkulasi keuangan itu beredar sesuai dengan aturan yang ada, sehingga APBN tetap terjaga, pemasukan dan pengeluaran tetap terjaga, krisis moneter bisa dihindari. Maka terbentuklah muncul lembaga keuangan yang kita sebut pengawas keuangan yang kita sebut dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Maka ditunggu partisipasi aktif dari seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.